Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube AgroZine ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, jurusan kehutanan memang sudah ada sejak lama ya di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Nah, namun yang bikin heran nih, kebanyakan orang ini masih salah kaprah ya mengenai program studi yang satu ini. Nah, orang awam pasti heran dan berkata, kok ambil kehutanan sih? Mau jadi orang hutan ya? Nah, atau ada juga yang meragukan seperti, kok ambil kehutanan? Memangnya mau kerja jadi apa gitu? Entah mengapa masih banyak ya orang yang meragukan prospek kerja dari lulusan sarjana kehutanan. Nah, seakan-akan nih mahasiswa kehutanan ini tidak dapat bersaing di dunia pekerjaan. Padahal ya di luar sana ini banyak sekali lulusan kehutanan yang mencetak orang-orang sukses seperti orang nomor 1 di Indonesia saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Nah, buat kalian semuanya yang masih ragu profesi apa saja sih yang bisa kalian ambil setelah lulus dari jurusan kehutanan, kita simak videonya berikut ini. Yang pertama yaitu sebagai tenaga pendidik profesional ya. Seorang lulusan jurusan kehutanan ini bisa menjadi tenaga pendidik ya di kampus-kampus, bisa juga di sekolah menengah kejuruan kehutanan. Pekerjaan ini juga cukup banyak memberikan kesejahteraan dan memang banyak dibutuhkan ya, terutama di universitas baru yang mungkin baru mengembangkan jurusan yang berkaitan dengan kehutanan. Nah, yang kedua yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG Analisis. Seorang lulusan manajemen hutan mempunyai skill dalam hal sistem informasi geografis. Nah, sehingga sangat cocok ya apabila bekerja di bidang ini. Nah, pekerjaan ini contohnya pemantauan tutupan lahan, kemudian pengukuran luas hutan, pemantauan titik hotspot kebakaran hutan, dan masih banyak lagi ya. Selain itu, SIG analisis ini juga banyak dibutuhkan ya, baik di instansi pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, yang ketiga yaitu instansi pemerintah. Nah, bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mungkin menjadi salah satu dari sekian banyaknya pilihan profesi untuk jurusan kehutanan ini. Nah, jenjang karir yang jelas dan juga gaji yang sesuai untuk kehidupan ini menyebabkan banyak lulusan jurusan kehutanan ini menginginkan bekerja di KLHK. Nah, selain itu kalian juga bisa ya bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten, bisa juga di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS, dan masih banyak lagi ya, bukan hanya di sektor pemerintahan saja. Lulusan kehutanan ini juga dapat bekerja di perusahaan misalnya di Perum Perhutani. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebagai peneliti. Nah, untuk menjadi seorang peneliti ini, Sobat Agro semuanya, juga dibutuhkan beberapa keahlian khusus ya di bidang tertentu. Nah, lulusan jurusan kehutanan ini bisa bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kemudian di Litbang KLHK, kemudian bisa juga bekerja di Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional ya, misalkan di CIFOR. Kemudian banyak banget ya, ada NGO seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu sebagai tenaga inventarisasi hutan atau sering kita sebut juga timber chrysler ya, yaitu untuk mengukur kemudian menghitung potensi kayu atau non kayu yang terdapat di dalam hutan. Data-data yang didapatkan dari inventarisasi hutan ini digunakan untuk merencanakan kegiatan pengelolaan hutan yang lestari. Nah, umumnya ahli di bidang ini diperlukan untuk industri kehutanan ya, seperti di Hutan Tanaman Industri atau HTI, kemudian ada di perusahaan kertas, perusahaan hasil hutan lainnya. Selain itu juga keterampilan yang harus dapat dikuasai yaitu adalah
jungle survival atau keterampilan teknik hidup di dalam hutan. Nah, ini wajib banget buat anak kehutanan ya, memiliki skill jungle survival ini. Kemudian yang keenam yaitu lembaga swadaya masyarakat atau NGO ya. Nah, lulusan sarjana kehutanan ini bisa memulai karir melalui lembaga-lembaga non-profit yang fokus pada konservasi hutan. Nah, ada banyak banget ya LSM atau NGO yang mengkampanyekan ya perlindungan hutan untuk kehidupan masa depan, khususnya di Indonesia ini ada banyak banget. Nah, LSM yang berbasis kehutanan ini mulai dari yang skala kecil hingga skala besar yang hal ini sangat berpengaruh untuk kelestarian hutan yang ada di Indonesia. Nah, bekerja di sektor ini tidak hanya menjadi alternatif, tapi sekarang telah menjadi pilihan yang sangat menjanjikan ya. Sebut saja LSM yang terkenal ya di Indonesia ada LSM Walhi, Kerhati, kemudian WWF, kemudian Sipur, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah wirausaha atau pengusaha. Seperti kita ketahui ya, presiden kita aja juga sebelum jadi presiden juga berawal dari pengusaha mebel. Jadi Jokowi ini merupakan salah satu lulusan dari Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UGM ya Sobat Agro. Nah, kalian pun juga bisa mengikuti jejak beliau ya. Jadi kalian bisa menjadi pengusaha mebel, terus kemudian bisa pengusaha hutan jadi HPA, HTI kayak gitu, terus pengusaha pelaku wisata alam, terus kemudian juga pengusaha ukiran-ukiran kayu atau pengusaha hasil hutan dan kayu lainnya tuh. Jadi banyak banget yang bisa kalian jadikan ladang usaha ya untuk di bidang kehutanan ini. Kemudian yang ke-8 yaitu di pertambangan dan juga migas. Wah, ini kalau misalkan bekerja di pertambangan mungkin kebanyakan orang teknik atau orang pertambangan gitu ya. Tapi tenang aja, kalian lulusan kehutanan juga bisa banget ya bekerja di pertambangan dan migas yang memang dikenal memiliki gaji yang emang tinggi ya, yang luar biasa tinggi gitu ya. Untuk lulusan kehutanan sendiri dibutuhkan mengembalikan kondisi lahan yang sudah rusak akibat aktivitas pertambangan dengan treatment seperti restorasi, reklamasi atau rehabilitasi. Nah, Sobat Agro, itulah dia beberapa profesi menjanjikan lulusan jurusan kehutanan. Nah, di Indonesia ini sudah banyak sekali ya universitas baik negeri maupun swasta yang membuka jurusan anti mainstream ini. So, buat kamu yang mau kuliah di jurusan ini, jangan ragu lagi ya.